Hendro Priyono mengatakan akhir-akhir ini ada ratusan mantan jenderal ataupun mantan pensiunan jenderal yang ingin melengsarkan daripada wakil presiden Prabowo yang resmi dipilih rakyat. Kata dia itu ada skenario di belakang dia. Jadi maksudnya ada skenario yang mengatur, mengacaukan daripada pemerintahan di belakang Purnawirawan yang menuntut supaya daripada Gibran ini dilengsarkan. Jadi ini nggak terlepas daripada negara luar begitu, negara luar dari luar negeri datangnya yang ditunggangi dari mantan-mantan jenderal ini. Jadi Hendro Priyono ini sebenarnya mantan jenderal juga ya, mantan purnawirawan juga, dan dia terakhir dia bekerja di negara ini sebagai kepala BIN, Badan Intelijen Negara. Jadi dia mungkin mengetahui alurnya, mengetahui benang merahnya kenapa sampai seperti ini terjadi kegaduhan di negara ini. Padahal sebenarnya ini para jenderal yang ingin melengsarkan Mas Gibran ini bukan bulan ini, bukan minggu ini, bukan baru-baru ini nih. Ini sudah 2 bulan yang lalu. Sudah 2 bulan yang lalu ini di beberkan daripada mantan jenderal yang ingin melengsarkan ini. Tetapi kenapa sekarang ini baru ini artinya disebarluaskan kepada masyarakat sehingga membuat gaduh negara ini. Jadi sebenarnya bukan baru-baru ini nih, sudah 2 bulan yang lalu ini, tapi ada skenario yang mengatur ini akhir-akhir ini agar kiranya daripada program ataupun kinerja-kinerja pemerintah ini agak kacau gitu, agak terganggu begitu. Jadi memang kalau menurut dia karena dia mungkin mantan BIN ya, jadi dia mengetahui bahwa ada hubungannya juga dengan preman Hercules, kepala preman Hercules ini. Jadi si Hercules ini dibuat sebagai misalnya inilah awalnya dibuat untuk supaya jalan masuk untuk mengacaukan misalnya antara mantan jenderal dengan Hercules begitu. Jadi kayaknya mereka ini diadu begitu. Jadi terjadilah kalau memang tidak ada kesepahaman ataupun saling berkeras kepala begitu antara mantan jenderal dengan Hercules, bisa kacau betul-betul. Tapi akhir-akhir ini untung aja katanya, untung aja ada misalnya mereka itu saling memaafkan begitu. Mari kita dengar teman-teman ini penjelasannya dari Bapak Hendro Priyono. Sudah alasannya harus benar dan tepat, itu tujuannya. Karena benar dan tepat kan nggak sama ya, Bro. Benar itu menyangkut prosedur, tepat menyangkut hasil. Ya, kalau kita mau nembak kan ya harus benar dibidik ya, bukan ditaruh di kuping, harus dibidik. Tapi kalau tidak kena kan berarti tidak tepat. Jadi itu bedanya benar itu, Pak. Harus dua-duanya ya. Harus dua-duanya, harus benar dan tepat. Kalau tidak benar pasti nggak tepat. Tanggal 17 April yang lalu, Forum Purnawirawan TNI sebut 8 tuntutan politik. Ya, dan di situ kemudian usul ke MPR agar Wapres dimakzulkan atau mundur lah begitu ya. Tadi kan Bapak bilang komunikasi. Iya. Jadi sebetulnya kembali kepada tadi ya, penilaian soal kinerja pemerintah yang lebih 80% dinilai oleh masyarakat. Itu kan tidak terbaca oleh masyarakat yang dalam hal ini literasi media, Pak. Jadi masyarakat itu tidak terbaca itu. Jadi dengan kerendahnya itu kan masuk mengisi orang-orang yang ingin memberikan masukan kepada pemerintah. Jadi ketutup itu, Pak. Yang 80 di pekerjaan itu ketutup semua, sehingga masyarakat mendengar seolah-olah ini suara seluruh. Padahal itu kan diluruskan oleh PPAU duluan ya, tanggal 21 PPAU saya baca, PP Angkatan Darat, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat dan Angkatan Laut tanggal 28. Padahal Pak, pernyataan itu kalau Prof. Reynald baca lagi tuh bulan Februari. Oh, bulan Februari, bukan 17 April? Bukan, diputar lagi 17 April. Nah, kalau sesuatu peristiwa diputar tidak sesuai dengan konteks dan waktu, kan namanya hoax. Tempo hari Prof. Reynald tanya saya bedanya
simulakra dengan hoax. Simulakra, Kalau simulakra barang tidak ada diada-adakan, toh masyarakat percaya. Ini barangnya ada, hanya waktunya udah nggak cocok. Jadi ini kan hoax namanya. Jadi itu suasana sebelum bulan puasa ya? Sebelum itu Februari. Keasliannya sudah tidak relevan. Kenapa? Karena saya dipanggil Prof. Renald Kasali ke sini kan untuk menyampaikan persepsi saya sebagai orang yang pernah bekerja di intelijen. Jadi saya lihatnya dari intelijen. Kalau dari intelijen, Prof, perbedaan ini sesuatu hal yang tidak biasa. Berarti ada yang main. Karena kenapa tidak waktu itu ramai? Waktu itu muncul pernyataan tidak ada yang ribut. Ributnya kenapa 2 bulan kemudian? Berarti harus diselidiki oleh intelijen, ini ada yang main. Dan kalau ada yang main ini saya jadi curiga, karena saya kira kan intelijen para fungsioner sekarang pasti lebih pintar lah, karena lebih tahu kan, karena masa lalu dengan sekarang kan beda, tantangannya beda, idealismenya. Cuma saya punya pengalaman saja, khusus untuk masalah dibubarkannya USAID oleh saya terima kasih ke Donald Trump. Khusus ini. Oh, Bapak terima kasih. Saya terima kasih karena USAID itu ada 4 orang mantan CIA kerja di situ. Jadi tidak mungkin dia bekerja itu tanpa ada alasan karena dia seorang mantan. Kenapa mesti dia? Apa tidak ada orang lain gitu? Jadi Bapak melihat, membaca ini seperti ada peran intelijen di dalamnya? Ada. Saya baca ada. Jadi saya sangat bersyukur semisalnya belum dibubarkan sama Donald Trump, dia masih di sini, ini dia langsung manfaatkan. Oh, penggalangan berjalan. Iya, saya langsung bisa tunjuk dia nih. Gitu. Karena ini kan saya kenal orangnya yang suka main di PLTA yang saya tahu di Sumatera. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Itu diganggu terus. Yang ganggu ini. Jadi kan orang asing. 4 orang. 4 orang itu orang, dan Bapak sudah mendeteksi mereka CIA. Iya, bukan memang saya kenal. Jadi sama-sama kita kan sama-sama saling memanfaatkan. Ya, udah kerja di luar. Di luar saya bilang kamu kenapa ganggu terus? Ya, saya jadi ingat teman saya Colin Powell, dulu almarhum. Saya kenal sejak seniornya, saya kenal di Brazil. Itu dianggap hero itu di Amerika itu. Iya, Mas. Saya kan cerita soal NGO, soal LSM di Indonesia ini kenapa disetir-setir oleh NGO kamu. Dia tanya lebih dalam. Dia bilang to the point, saya bilang to the point, namanya saya sebut. Theodore Friend namanya. Jadi saya sebut. Dia meng-approach saya setelah saya pensiun. Jadi ini dia mau pakai saya, di belakangnya itu NGO dan di belakangnya sebetulnya kamu. Dia bilang, oh nggak betul. Kenapa? Kita memang mengendalikan mereka. Nah, itu pengakuan. Ya, kasarnya dari ngomongan yang panjang lebar, saya anggap mengendalikan mereka untuk ganggu orang lain, itu bukan negerinya dia. Negeri dia nggak ganggu sendiri kan. Mainnya di luar negeri. Ya, gitu, Prof. Dia bilang ke saya, Hendro, yuk kendalikan aja, itu yuk punya NGO. Terus kendalikan. Karena kalau NGO yang Anda sebut tadi, itu sekarang perhatiannya sudah tidak lagi ke Indonesia, tidak lagi, tapi ke Afrika. Oh, Amerika menaruh perhatiannya ke Afrika. Afrika waktu itu, waktu saya masih ngomong itu. Jadi ke Afrika, jadi saya bilang terus, enggak lagi, ini kesempatan Anda pegang. Waduh, kesimpulan saya bahwa NGO ini emang permainan mereka. Jadi ini pekerjaan yang disebut pekerjaan kegiatan bawah tanah. Ya. Sebentar, Pak. Intelijen kok mainnya ke PLTA, ke pembangkit listrik? Dia kan selalu mengganggu karena ini kan nanti akan men-trigger industri. Ya. Nah, industri. Dan itu ada kompetisinya di sana. Kompetisi, dia maunya kan harus dari dia semua. Ada sponsor berarti? Ada. Ini orang-orang kapitalis. Karena tidak jauh dari PLTA itu ada PLTA Batang Toru. Ada PLTA lain di Tapanuli Utara. Ini di Tapanuli Selatan.
kok itu nggak ribut? Oh. Karena yang investasi dia, yang di sini yang investasi Cina. Jadi udah memang permusuhannya ke Cina sebagai kompetitor sudah sejak sebelum Donald Trump. Memang itu hanya Donald Trump lebih. Jadi Donald Trump ini menghapuskan USAID dan pemerintah federal itu banyak sekali memangkas budget dan juga SDM-nya begitu ya, termasuk yang tadi begitu. Dan Bapak merasa bersyukur itu seperti bersyukur khusus ini. Yang lain tidak. Tapi kan mereka penggerak demokrasi sebagian besar juga. Jadi gini, demokrasi itu kan sesuatu yang etis, politik yang etis. Tapi dia diaplikasikan dalam wujud dua, praksis dan praktek. Kalau praksis itu kan punya nilai, mengandung nilai kebenaran, itu praksis. Kalau praktek kan tanpa nilai, bisa aja praktek dukun, praktek ini itu kan urusan bebas. Nah, etika itu diterapkan oleh mereka, oleh adik kuasa ini sebagai topeng. Jadi seperti USAID itu topeng, seolah-olah etis, menolong, membantu. Tapi di belakangnya itu praktek. Yang semaunya dia, mau baik, mau tidak baik. Nah, padahal kalau dari disiplin etika, harusnya praksis dari berbasiskan nilai-nilai. Berbasiskan nilai. Ya. Nah, saya lihat kan seperti Butros Ghali pernah Sekjen PBB waktu Sekjen itu PBB dari dulu. Mesir ya kalau tidak salah ya. Iya betul, orang Mesir tapi jadi Sekjen PBB. Kalau nggak salah tahunnya 1992. Iya 90-an itu era 90-an. Dia 92 4 tahun ya dia. Dia kan bilang di negara demokrasi baru yang harus diperhatikan organized crime. Karena itu subur di negara yang sedang dalam proses demokratisasi organized crime. Jadi kriminalitas terorganisasi alias preman. Dan ini harus diwaspadai oleh negara-negara yang sedang dalam proses berdemokrasi supaya matang berdemokrasi. Ini premanisme yang ada di Indonesia ini ya kan bentuknya banyak ya. Premanisme itu kan ada kartel narkotik, narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata api sampai ada senjata mesin gitu. Kemudian keamanan. Sampai premanisme kampung begitu ya. Yang kampung, yang kampung dan kampungan. Jadi banyak sekali. Tapi sebelum sampai ke premanisme Pak Hendro, saya ingin kembali lagi yang tadi Bapak bilang soal purnawirawan TNI tadi. Itu kan diantaranya ada senior yang cerdas seperti Pak Tri Sutrisno, mantan wakil presiden begitu ya, yang juga tanda tangan dan ikut di situ dan kemudian memberi statement. Ada Pak Sutioso juga di situ begitu ya, ada nama-nama besar lah begitu ya. Lalu kemudian Pak Tri Sutrisno putranya yang sedang mempunyai posisi bagus, pandai, Pak Kunto ya, bintang 3 itu ya, bintang 3. Terus sekarang dalam tempo baru 4-5 bulan kemudian sudah dicopot begitu. Apa yang Bapak melihat ini? Buat rekonsiliasi, apakah memang bentuknya begitu politik? Menurut saya, Prof, ini yang harusnya berpikir jernih adalah yang muda-muda, yang jangan membawa nama besar seperti Pak Tri Sutrisno. Itu kan umur 90 tahun tahun ini. Jadi ya sudah banyak keterbatasan, seperti saya juga gini kan, 80 tahun, apalagi 90. Dampaknya apa itu kan nggak terpikir. Kemudian kalau kita perhatikan orang-orang tua seperti saya sama teman-teman saya ini, ngomongnya kan diulang-ulang tuh. Makanya saya jagain Pak ini teman-teman biar ingetin saya jangan teman-teman hadir di sini ya, ngingetin gitu ya. Itu juga kita lihat begitu mestinya ya kita sama-sama menjagalah. Jadi jangan sampai orang-orang tua kita ini diseret-seret kepada sesuatu pemikiran yang berbeda, yang bisa membuat mereka yang bertanggung jawab dalam hal ini administrator negara terganggu. Jadi kan Pak Prabowo ya pernah
waktu itu bilang waktu kampanye kapan ya, saya lupa tanggalnya, tapi ada ngomong bergabung saja sama saya atau jangan mengganggu. Nah, saya kira itu artinya ya dalam ya. Kalau kita tidak mau bergabung ya jangan mengganggu gitu. Dan kalau kita memberikan saran ya yang sistemik gitu. Jadi kan nggak bisa kita misalnya copot si A, copot si B. Nah kan ada cara gitu kan. Jadi dan itu kan kalau nuntut apa haknya menuntut ya. Menurut saya kita sama-sama ini udah tua. Tidak menuntut tapi mengasih saran, ngasih nasihat. Seperti tadi, nah ini jadi diulangin. Kalau saran sampai udah selesai dong, Prof. Jangan beri saran begitu ya. Harus tepat, harus cepat juga, cepat dan tepat. Ya, dan tepat. Waktunya juga prosesnya juga benar, benar dan tepat. Maka itu komunikasi menjadi penting. Ya, betul. Presiden kemudian mengundang para purnawirawan itu datang ke istana kalau tidak salah, bertemu dengan presiden. Itu kan satu bentuk komunikasi sebetulnya. Ya, karena presiden ini kan peka, orangnya sensitif. Karena sesuatu ingin kemudian langsung, instan mengatasi itu. Jadi langsung dibuka komunikasi seperti. Yang saya maksud komunikasi bukan hanya seperti ini, tapi mungkin dari kita sendiri yang men-setup komunikasi yang sistemik. Gitu. Misalnya kan kalau kita ngomong, kan kita punya forum PPAD, Purnawirawan Angkatan Darat. Punya ada rumahnya di situ. Nah, jadi karena bulan Maret ada pernyataan itu, 2 bulan kemudian baru bergulir, lalu PPAU Purnawirawan Angkatan Udara cepat-cepat bilang kami tidak ikut di situ. Nah, jadi itu urusan pribadi. Nah, jadi diikuti oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut tanggal 28 juga sama. Kami tidak tanggung jawab itu. Itu pribadi. Nah, pribadi berarti kan dalam konteks ini tidak sistemik. Kalau kita ngikutin sistem mestinya kan lewat Angkatan Darat, Laut, Udara kan tentara-tentara ini. Yang polisi lewat PP Polri gitu. Namanya juga purnawirawan. Jadi masuk dalam sistem. Ya, tapi dalam situasi seperti ini tentu menimbulkan kehebohan begitu ya. Tentu ramai begitu dalam masyarakat dan kita masih ingat dulu waktu Pak Prabowo dan Pak Jokowi dulu juga tegang sekali setelah dulu Pilpres 2019. Lalu kemudian Pak Prabowo menjadi ditawarkan masuk dan menjadi Menhan. Itu kan rekonsiliasi ya, dan kelihatan sekali setelah itu kegaduhan berkurang. Keluarga TNI kelihatan sekali tidak lagi berseberangan begitu ya. Ya lebih tenang lah situasinya pada saat itu sehingga pemerintah bisa bekerja. Ya, terlepas dari kinerjanya bagaimana penilaian masyarakat, tapi terjadi rekonsiliasi. Kalau sekarang dibutuhkan nggak rekonsiliasi seperti itu, Pak Hendro? Memang begini, presiden kita ini sudah sejak awal mencanangkan selalu bergabung, bersatu, kita bersatu. Nah, menurut saya ini sangat relevan dengan keadaan dunia. Jadi geopolitik yang jelas kesana kesini yang cukup sulit untuk meramalkan apa yang akan terjadi. Ya, dan saya katakan otak kita sering menipu ini, jadi menipu diri kita sendiri. Nah, ini kalau persoalan di dalam ini tidak terkonsolidasi dengan baik, bagaimana kita bisa ikut apalagi berperan menyelamatkan bangsa Indonesia dan tetap mensejahterakannya. Itu kan tujuan kita di era perang dunia dagang, perang dunia ekonomi dan finansial sekarang ini. Ini kan perang, Bro. Kita ini dalam keadaan perang dunia, hanya bukan pakai bom, jadi nggak ada bom. Sifat perang berbeda nih kali ini. Beda, tapi kan kita bisa tiba-tiba mati kelaparan, tiba-tiba mati, nggak ada nakti. Tiba-tiba saling membunuh kita, bisa karena kehabisan makanan dan sebagainya. Benar. Homo homini lupus jadinya. Homo homini lupus. Manusia serigala manusia. Karena kita tidak sadar. Inilah sebetulnya kan yang pintar-pintar adalah para tokoh masyarakat kan. Kalau masyarakat bangsa kita ini kan masih
sangat paternalistik. Ya. Ya, dia lihat tokoh agama, dia lihat tokoh masyarakat, tokoh influencer kayak Prof. Leonard Kasali juga. Itu kan masyarakat kan lihat tuh, lihatnya ke situ. Dan baru mereka bisa disadarkan bahwa kita ini sedang dalam keadaan perang. Jadi hal-hal yang begitu-begitu jadi kecil dibandingkan dengan masalah yang kita hadapi, perang. Di perang ini jangan sampai kita jadi asbak. Karena yang kalah Jadi nanti asbak. karena yang kalah kan jadi abu. Kita jangan mengganggu. Kita justru mendorong supaya pemerintah kita bisa berpikir jernih untuk menerapkan strategi terbaik yang dipilih. Di atas itu saja jangan, yaitu jadi pion di dalam geopolitik ini. Jangan jadi pion. Kita harus memegang peran. Justru sesudah ini perang akan selesai, Bro. Saya ramalkan ini sekitar 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Perang ini udah reda. Harusnya kan kita memanfaatkan. Dramanya Donald Trump kira-kira akan Selesai, berakhir. Bro. Selesai ya. Selesai. Itu banyak, Bro, indikasinya. Nah, kalau selesai, kita kan harus untung, Bro. Ada perang, jangan kita buntung, jadi asbak. Kita justru harus untung dengan perang selesai. Tahun 98 kita banyak buntungnya itu. Iya kan? Banyak perusahaan yang kemudian dijual pada asing. Betul. Asing punya cabang di mana-mana di sini. Itu, Bro. Buntung. Kalau kita mau untung kan sekarang biar kita berpikir. Soal-soal ini soal-soal yang tidak terlalu besar. Jadi kita cenderung kepada membesar-besarkan soal yang kecil, mengecil-ngecilkan soal besar. Perang dunia kan itu soal besar. Besar. Tapi kita nggak lihat. Remeh. Kita anggap remeh. Pak, tapi sebelum saya sampai ke Bapak prediksi 6 bulan lagi, saya pengen tanyakan itu. Tetapi sekarang tuh ada efek sampingnya sudah terjadi. Apakah ada hubungannya konflik di Kashmir yang mengakibatkan India dan Pakistan jadi ramai begitu? Itu kan sesuatu yang juga menarik perhatian begitu. Memang saya kembali lagi tadi kan selalu cari situasi untuk bisa mengail. Jadi situasi itu harus dibikin keruh. India Pakistan kan musuh bebuyutan. Gampang sekali dibakar. Begitu dia lihat India masuk BRICS. India masuk BRICS, malah menarik kita juga buka pintu buat kita ke BRICS. Nah, di situ mulai dia pinpoint ini sasaran. Sementara Cina sangat rapih ya. Tapi begitu. Sangat rapih Cina ya. Celahnya untuk dimasukin tidak mudah. Iya betul. Itu makanya saya lihat, wah ini bayangkan Cina itu menduduki posisi aliansi, nggak tahu sengaja atau tidak sengaja, tapi begitu hebat. Karena dia bisa jadi di tengah-tengah dalam konflik ini. India ikut BRICS, Pakistan banyak sekali investasinya Cina. Dari Cina, sahabat dekatnya itu. Sahabat, jadi dia menjadi nanti akan pegang bendera untuk perdamaian. Nah, mereka dua-dua akan jadi benci sama Amerika setelah tahu seperti Gaza. Karena bertempur sendiri, kan, perang sendiri. Jadi kalau India Pakistan tidak rapi, gimana kita? Kan kita juga termasuk kurang rapi, Pak Hendro. Atau kita sudah rapi? Waduh, kita warisan dari dulu sejak kita start reformasi itu memang tidak pernah rapi. Kita sedang merapikan, tapi selalu saja apa-apa kembali dari nol. Keuntungannya pemerintahan kita yang sekarang serah terimanya mulus. Yang dulu-dulu kan nggak Kelanjutannya. Yang dulu-dulu nggak pernah mulus. Mana pernah. Jadi selalu kita lihat konsep-konsep di kepala pada para pemegang kekuasaan dari nol terus. Memangkrakan ya. Memangkrakan. Kayak kita beli bensin, dinolkan dulu. Benar. Nah, ini kalau sekarang smooth. Karena itu ada kesinambungan. Itu sebetulnya yang harus kita apresiasi gitu. Dan kita bantu kesuburan dari proses ini. Bukannya kita membesar-besarkan soal-soal yang ini sebetulnya tidak relevan dalam kita menghadapi perang. Gitu ya. Ini sekarang perang ini kan nggak ada yang bahas.
Sekarang udah sampai mana? Udah sampai dekat ke rumah kita belum? Gitu. Nah, ini masyarakat kan mestinya jelas. Saya ingin kembali sekarang yang tadi Bapak sampaikan. Bapak memprediksi perang ini berakhir 6 bulan lagi ke depan. Ya. Apa indikasinya? Karena begini, Ya. di dalam kepalanya Donald Trump, dengan dia menduduki Suriah, Ya. dia bisa menghentikan perang Timur Tengah. Jadi ada pemimpin baru di Suriah ini. Ada pemimpin baru dan jangan lupa pemimpin baru ini Al-Qaeda, bekas musuhnya. Bekas musuhnya. Ya. Sekarang malah jadi teman, jadi pion. Inilah intelijen. Si Ayah itu begitu kerjanya. Udah apal saya. Jadi dia pakai musuh dipakai. Jadi kan lawannya tidak menduga sama sekali. Ya, karena Bashir ini musuhnya Amerika benar-benar ini kan. Musuh. Ya. Tapi Amerika pakai Al-Qaeda yang musuhnya dia, bukan dia sendiri. Dalam satu malam habis itu. Habis. Ya. Dia ambil ini, dia harapkan ini selesai. Ya. Nah, kemudian dia harapkan tidak ada perlawanan dari Rusia. Ya. Sehingga berapa divisi pasukan Rusia pulang, tidak melawan. Nah, kita nggak tahu ada deal apa dia, tapi tiba-tiba dia tidak mau lagi bantu Ukraina. Berarti kan silahkan ambil, ya, supaya di sana selesai perang. Di sana selesai, Sini dia perang. kuasai di sini. Ya, di sini selesai, sini selesai. Tinggal musuh utamanya Kasian Cina. ya. Kasihan ya Zelensky ini. Ya. Babak belur dia. Babak belur dia. Iya, itu kan dia tidak ada teman abadi, nggak ada musuh abadi. Yang Tapi penting Eropa kan juga bingung lihat Amerika bingung. seperti ini. Sekarang Jerman juga kacau. Jerman, Prancis, Spanyol, Prancis. mati lampu kemarin mereka. Waduh, Ya. iya mati lampu. Itu sebentar lagi gimana kalau misalnya winter kan berat itu. Untungnya Desember musim panas nanti. ini ya. Iya, ini belum terasa. Ya. Makanya saya hitung 6 bulan. 6 bulan itu aliansi semuanya udah pada balik kanan. Membalikin, jadi tidak ada lagi susunan bertempur dari Donald Trump. Ya. Karena dia menang atau kalah perang kan susunan, kekuatan, kemampuan, gelar. Ya. 4. Ya. Susunannya udah nggak ada teman. Teman sama musuh kan Kanada teman dekat juga dihajar. Iya, sudah jadi lawan. Ini susunan Marah dia. udah berantakan. Iya, iya. Padahal dia mau melawan Cina. Kekuatannya di dalam negeri aja dia hajar terus. Dan di dalam negeri tidak percaya kepada strateginya dia. Dan ekonominya dia juga amburadul. Yes. Utangnya besar sekali. Ya. Besar. Susunan, kemampuan, kekuatan. Ya. Nah, kekuatan dia otomatis tanpa susunnya dia kesendirian. Sementara yang dia musuhin Cina kan sama Rusia. Tetap begini. Belum lagi kalau Korea Utara gabung. Lewat Rusia gabung. Ini berarti dari segi kekuatan. Ya. Nah, yang terakhir dan 150 negara yang dihukum oleh Donald Trump. Jadi semuanya sekarang merasa Amerika ini musuh bersama begitu ya. Musuh bersama. Jadi common enemy. Ya. Paling tidak mereka akan netral. Ya. Nah, sementara ini yang terakhir adalah gelar. Ya, gelar itu apa? Dia gelar kekuatan Timur Tengah, Eropa mau ke Laut Cina Selatan. Ya. Nah, kalau dalam sejarah kita kan namanya overstretch. Ya. Yang bikin kekaisaran Romawi ambruk karena overstretch. Yang bikin bubar Uni Soviet overstretch. Terlalu banyak medan Soviet pertempurannya. terlalu banyak urusannya. Afghanistan dulu, terus juga Vietnam dulu kan overstretch. Ya, Amerika punya 750 pangkalan militer. Karena harus ada pelurunya. Ya. Harus ada makanannya. Duitnya lagi nggak ada. Duitnya nggak ada. Nah, itulah yang kita lihat dalam sejarah overstretch dulu Soviet Union begitu. Rontok di situ. Rontok di dalam. Bangkrut ya. Bangkrut. Jadi tidak karena disintegrasi periferal, tapi sentral. Sentralnya terus di sini. Nah, Donald Trump juga begitu, bisa rontok di dalam. Rontok di dalam paling tidak yang dia hadapi kan Kongres yang dia hadapi ini. Dan beda-beda tipis kan dia sama Demokrat kan. Nah, di sini dia bisa berbahaya. Dia harus pilih dia runtuh atau dia nyerah. Nah, kalau kita pikiran awam, lempar handuk.
daripada dia digulingkan. Lebih banyak, lebih baik menyerah. Iya. Itu gejalanya sudah kelihatan. Dia mulai ngomong, saya sudah melakukan negosiasi, walaupun dibantah oleh Cina. Iya. Dia suaranya sudah mulai melunak. Melunak, seperti strategi sendal pancing. Gimana tuh, Pak? Sendal pancing kayak orang mancing. Iya. Tarik. Oh, itu tarik pasang ulur. lagi tarik ulur. Tarik ulur. Jadi sepertinya coba-coba trial and error dalam strategi itu pantang. Dan itu pasti kalah itu. Oh, itu pasti kalah. Kalah. Nah, kalau saya lihat sudah dari 4 hal itu aja udah repot. Dan dia kan terlalu sekarang mikirkan bagaimana caranya bisa mempertahankan sistem dia yang serba digital. Ya. Nah, itu paling empuk untuk Cina. Serba digital itu paling empuk karena Cina punya senjata namanya ASAT. ASAT itu senjata anti satelit. Waktu itu udah ke permukaan tapi terus sepi sekarang. Ya. Dia rahasiakan. Itu ditembakkan dari darat. Ya. Yang ditembak satelit. Ya, mati itu semua komunikasinya Mati. Amerika. Amerika mati, GPS nggak ada. Termasuk Selesai. kita kacau juga. Wah, kacau juga. Kita kan memang jangan sampai jadi korban perang kan. Iya. Makanya kita juga, saya sih sarankan ke Profesor Renald Kasali ini, kalau bisa kita dipicu supaya kita lebih inovatif. Ya seperti cloud apa itu. Ya. Kita punyalah sistem. Jangan Kita bergantung pada sistem global ini. Nah, kita ada cloud nasional. Jadi ada payung cadangannya begitu. Betul. Ya. Kita punya backupnya. Punya backup. Seperti Cina, dia cepat. Dia bikin Huawei itu kan untuk mempertahankan atau membangun suatu kedaulatan cyber, kedaulatan digital. Jadi kita juga perlu membangun kemandirian digital. Jadi cloud-nya juga cloud nasional. Jadi kalau itu udah kita buat, kita tidak tergantung. Ya. Amerika karena begitu terbukanya, kebaca semua. Ya. Ditembak satu-satu. Jadi Selesai data itu. dengan cepat diambil oleh mereka. Dia Diambil ya. Baik. Kita memang kurang rapih ya sejak kita menyadari itu, banyak kurang rapi. Lalu kemudian premanisme sekarang sedang marak. Semua provinsi, kabupaten, kota yang daerahnya dikenal dengan banyak investasi, sektor ekonomi, itu merasakan kehadiran preman itu tiba-tiba sekarang sangat meresahkan. Banyak pengusaha yang mengeluh katanya karyawannya dibegal, diganggu, kemudian pabriknya juga diganggu. Preman bisa menutup perusahaan, bisa menutup pabrik, dan kita sekarang melihat terjadi keributan seperti itu. Apakah premanisme ini bisa juga menjadi sumber keributan masa depan? Kita ingat dulu kasusnya Ambon. Ya. Dulu itu kan pertikaian 2 kelompok preman di Jakarta. Ya. Yang kemudian mereka begitu dipulangkan ke sana, bertempurnya malah di kampungnya. Ya. Dan kemudian antar kampung dan kemudian melibatkan agama pada waktu itu ya. Dan itu sangat banyak korban sekali di Ambon pada masa itu. Ya. Apakah premanisme ini ke depan juga tidak berbahaya? Menurut saya kalau seperti ini salah satu yang mesti kita benahi dari sekarang, bukan begitu Pak Hendro? Mengenai preman tadi kan bukan hanya soal preman yang jaga-jaga tanah orang, jaga bukan hanya preman kampung, bukan preman kampung, tapi narkoba dan sebagainya. Narkoba dan lain. Jadi memang itu yang menyelesaikan. Kita ambil contoh kita supaya lebih fokus, kita yang akhir ini jadi ramai kan soal Hercules. Ya, ini kan hanya sebagian dari bentuk premanisme. Dia hanya keamanan aja. Ini sebetulnya relatif lebih mudah dibandingkan dengan premanisme yang broad spectrum tadi itu.